Lanjut, mari kita kan aku bingung kadang-kadang. Mari kita mulai. Kok itu Nanti kamu potong edit. Jadi itulah Fatila. Nah saya nanti kamu potong ya. Udah ngomong nggak sih mau? Udah singkat aja lah perkenalan aku bingung jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Siva Larasati dari presenter talk show ABC. Langsung saja kita mulai. Kali ini materinya keputusan-keputusan politik di tahun 1992 memberikan dampak jangka panjang yang lebih positif daripada negatif bagi perkembangan global. Mari kita saksikan debatnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan debat tentang politik di tahun 1992. Langsung saja, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapannya bagaimana politik di tahun 1992. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih pada presenter karena telah memberi saya kesempatan. Menurut saya, politik pada tahun 1992 itu adalah pembentukan Uni Eropa. Pada tahun 1992 ditandatanganinya perjanjian Maastricht menandai awal resmi pembentukan Uni Eropa. Ini adalah langkah besar menuju integrasi ekonomi dan politik di Eropa yang membawa stabilitas bagi kawasan yang sebelumnya sering dilanda konflik. UK atau Union Eropa menjadi model kolaborasi antar negara yang memperkuat posisi ekonomi negara-negara anggota, memperlancar perdagangan, dan mempererat hubungan diplomatik. Dampak positif dari UE masih terasa hingga kini dengan lebih banyak negara yang ingin bergabung karena nilai persatuan dan solidaritas. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan juga kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan bagaimana yang disampaikan kepada kelompok 1 tadi. Kelompok 2, saya persilakan. Presenter saya menjawab dari kelompok 1. Walaupun Uni Eropa bertujuan untuk integrasi ekonomi, pada kenyataannya banyak negara yang merasa kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi mereka. Tapi perjanjian Maastricht yang mengarah ke mata uang tunggal euro menyebabkan masalah bagi negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Negara-negara ini akhirnya bergantung pada kebijakan ekonomi negara-negara kuat seperti Jerman dan Prancis yang kadang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di dalam UK. Negara-negara kecil sering merasakan dirugikan karena kebijakan yang lebih menguntungkan ekonomi terbesar. Terima kasih. Nah, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan debatnya. Untuk kelompok 1, bagaimana tentang argumennya? Apakah kalian bisa menerimanya atau tidak? Saya persilakan kepada kelompok 1. Izin presenter. Menurut saya, meskipun Uni Soviet sudah runtuh pada akhir tahun 1991, perubahan besar masih terjadi pada tahun 1992. Negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya di bawah kendali Soviet mulai membentuk pemerintahan demokratis dan berupaya memperbaiki kondisi ekonomi. Pembentukan negara-negara yang lebih demokratis dan mandiri membantu menciptakan kestabilan politik di kawasan ini. Transformasi ini membuka kesempatan bagi negara-negara tersebut untuk bergabung dalam komunitas nasional dan internasional dan memulai kerjasama ekonomi yang secara bertahap memperbaiki taraf hidup keluarga mereka. Nah, itu tadi tanggapan dari atau argumen dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 saya persilakan untuk memberikan argumen. Jadi saya jawab presenter. Menurut saya, runtuhnya Uni Soviet juga membuka konflik baru di beberapa wilayah seperti perang di Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan serta perang di Georgia. Banyak dari negara baru ini mengalami kesulitan dalam transisi menuju demokrasi karena kurangnya pengalaman dalam pemerintahan mandiri. Ini memicu ketidakstabilan yang berdampak pada ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut. Hingga saat ini beberapa konflik yang dimulai pada era tersebut masih berlanjut, menunjukkan bahwa keputusan tahun 1992 tidak selalu membawa hasil positif bagi stabilitas global.
Nah, itu dia tadi materi tentang politik di tahun 1992. Itu tadi debat kita. Apakah ada sanggahan dari tim 1 ke tim 2? Kalau ada, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya memberi sanggahan terhadap dampak ekonomi negatif dari integrasi Uni Eropa. Walaupun beberapa negara mungkin merasa terbebani oleh sistem ekonomi Uni Eropa, kita tidak bisa mengabaikan manfaat jangka panjang yang dihadirkan oleh integrasi ini. Banyak negara yang sebelumnya mengalami ketertinggalan ini memiliki akses ke pasar yang lebih luas dan investasi yang stabil dari negara anggota lainnya. Uni Eropa juga menyediakan dana dan kebijakan yang mendukung negara-negara anggota yang kesulitan, seperti dana pensi yang membantu negara dengan ekonomi lemah. Tanpa UE, banyak negara kecil yang mungkin kesulitan bertahan di tengah persaingan global. Baik, terima kasih Presiden. Nah, untuk tim 2 ada Kak sanggahan terhadap yang dikatakan tim 1 tadi? Saya persilakan. Izin presenter untuk menjawab. Kami dari tim Korka untuk membantah sanggahan terhadap argumen 1 tim pro, yaitu mendukung Uni Eropa. Yang dimana meskipun Uni Eropa decline membawa stabilitas, faktanya banyak negara yang merasa kurang diuntungkan oleh integrasi ini. Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara UE seperti Yunani menunjukkan bahwa sistem ini tidak terlalu efektif dan malah memperlebar ketimpangan. Dan juga ketergantungan pada mata uang tunggal euro membuat negara-negara dengan ekonomi lebih sulit pulih dari krisis dan hanya terpaksa. Terima kasih. Nah, dari kedua sanggahan tadi, saya menyimpulkan bahwasannya tahun 1992 adalah titik balik yang Nah, untuk sanggahan yang kedua tadi, saya menyimpulkan bahwasannya tahun 1992 adalah titik balik yang signifikasi dalam sejarah dunia, yang dimana pembentukan Uni Eropa dan transisi demokrasi di negara-negara ex-Uni Soviet membawa dampak positif jangka panjang. Integrasi Eropa melalui Uni Eropa menciptakan stabilitas, kerjasama, dan kekuatan ekonomi yang besar. Meskipun ada tantangan, selain itu, pembentukan pemerintahan demokrasi di negara-negara ex-Uni Soviet membuka jalan bagi perkembangan yang lebih baik bagi wilayah tersebut dalam jangka panjang. Meskipun prosesnya perlu tantangan, dampak positif dari perubahan tahun 1992 terus dirasakan hingga saat ini. Dan meski tahun 1992 perubahan besar, dampak negatifnya tetap signifikasi. Integrasi Eropa misalnya menciptakan ketergantungan ekonomi bagi negara-negara yang lemah, mempererat krisis dan kesenjangan ekonomi dalam UE. Di sisi lain, kemerdekaan negara-negara ex-Uni Soviet memicu konflik dan ketidakstabilitas di wilayah tersebut yang masih berlangsung hingga kini. Oleh karena itu, dampak dari keputusan politik tahun 1992 tidak sepenuhnya positif dan bahkan membawa masalah baru yang terus mempengaruhi stabilitas global. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tahun 1992 memberikan dampak besar dalam sejarah dunia, baik positif maupun negatif, dan efeknya masih terlihat hingga saat ini. Nah, itu dia tadi materi debat kita kali ini, yaitu politik atau konflik di tahun 1992.